Bab 582, terkenal di alam spiritual, pengejaran olah bela diri 1000 bagian 2. Si Penatua tidak menjawab, malah mengerutkan keningnya. Pedang jurang dingin tidak ada pada Suyan, mungkinkah dia membuangnya? Tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Itu adalah artefak ilahi. Apakah itu disembunyikan di suatu tempat? Ungkapkan keberadaan pedang jurang dingin, dan aku akan memberimu akhir yang cepat. Kata sesepuh itu dengan dingin. Suyan tersenyum, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan Colt Abyss Blade. Pisau patah ini, jika kau mampu, datanglah dan ambil kembali. Segera dia memasukkan kembali pedang jurang dingin ke dalam cincin penyimpanannya. Sang tetua terkejut bukan kepalang. Itu bukan tas penyimpanan dan bisa menyimpan artefak ilahi. Kematian datang. Orang tua itu menggeram pelan, rambut putihnya berkibar, dan rona merah muncul di wajah tuanya. Aura dingin dan mematikan menyeruak keluar, lalu dia melayangkan pukulan dahsyat ke arah Suyan. Suyan melepaskan serangan pedang yang menyelimuti segalanya dengan gunung dan sungai. Ledakan, gunung dan sungai runtuh, si Penatua mendekat dan melayangkan pukulan lain. Niat membunuhnya menusuk, dipenuhi aura mematikan. Hanya permainan anak-anak. Suyan mencibir dingin. Dia tidak berani memperpanjang pertarungan, atau tetua pengguna pedang dari Aula 1000 bela diri akan menyusulnya, dan akan butuh waktu lama untuk melepaskannya. Berdengung. Pada saat itu, Suyan melancarkan tebasan, menggabungkan niat pedang angin mendadak dengan niat pedang gunung dan sungai. Rasanya seperti satu tebasan pedang, namun seolah-olah nyawa gunung dan sungai menghunus pedang itu, menebas. Ekspresi wajah sesepuh itu sedikit menggelap, cahaya keabu-abuan keluar dari tubuhnya, terbungkus dalam aura kematian, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, suhu di sekitar terasa turun, hawa dingin kematian memenuhi udara. Wus, dia meninju keluar, tubuh tuanya menyusut, jiwa ilahinya hancur berkeping-keping. Tak tampak kesakitan di wajah orang tua itu, yang ada hanya senyum, sikap yang dingin. Jantung Suyan berdebar kencang, serangan ini luar biasa, diselimuti aura kematian. Itu adalah seni bela diri seumur hidup sang tetua, semuanya dilepaskan pada saat ini. Sekte Roh Transenden memang memiliki beberapa kemampuan, jadi Aula 1000 bela diri bahkan memiliki teknik rahasia seperti itu. Mungkinkah pria ini salah satu prajurit kematian Aula 1000 bela diri? Di depan Suyan, dua roda pedang muncul. Roda pedang kehidupan dan kematian. Rasanya seperti pertukaran hidup dan mati, terus-menerus mengikis serangan tetua itu. Namun, serangan tetua itu bahkan lebih ganas daripada Wu Yuan, dan aura mematikan itu, yang beracun seperti racun, terus merayapi. Semangat Suyan terus melaju, melawan aura kematian itu. Sangat mengesankan, jejak jiwanya tercemari aura kematian, Suyan dengan tegas memotong jejak jiwanya, menyebarkannya ke udara. Dia terus menyerang, dan sosoknya perlahan mundur. Namun serangan tetua itu semakin mendekat padanya, hampir tak terhentikan, terutama aura mematikannya, licik dan sangat beracun. Untuk menyempurnakan aura kematian ini dengan mendasarkannya pada kultivasi seumur hidup dan jiwa ilahi pasti membutuhkan waktu yang lama, dan membutuhkan harga yang sangat mahal. Dan itu hanya dapat dilakukan ketika masa hidup seseorang hampir habis. Harus kuakui, kekuatannya memang luar biasa, namun, teknik seperti itu hanyalah sampah di mataku. Suyan mempertahankan ekspresi tenang saat bertarung. Ia sudah menyimpulkan bagaimana tetua itu mengembangkan kekuatan mematikan yang dahsyat ini. Raut wajah orang tua itu menjadi gelap, sekilas ketakutan terpancar di matanya. Hanya dalam pertukaran singkat, Suyan sudah memahami secara garis besar akar dari teknik rahasianya. Anak ini terlalu mengerikan, jauh melampaui iblis darah kuno. Dia harus mati, kalau tidak dia akan menjadi ancaman besar. Ledakan. Pada saat ini, tubuh fisiknya mulai tersenyum, serangannya menjadi semakin hebat, aura mematikan hampir berubah menjadi hitam, seperti belatung parasit tulang, terus-menerus mengikis serangan Suyan, semakin dekat dan semakin ganas. Apa pentingnya tahu? Kau tak bisa mengelak. Serangan itu telah mengunci aura Suyan. Ia tak punya pilihan selain menahannya, tak ada jalan keluar sama sekali. Dan dengan kekuatan Suyan, sekalipun ia mampu menahannya, ia akan tetap terkikis oleh aura kematian, yang akan mengikis fondasi seni bela diri miliknya, mengikis jiwa ilahinya. Dia pasti akan menderita cedera berat. Terlebih lagi, melihat situasi saat ini, Suyan tidak mampu menahannya.
Tatapan mata si tetua menjadi tajam, dan Su Yan pasti akan mati. Dengan kematiannya, meskipun si penatua juga tidak akan selamat, orang lain akan segera menemukan tempat ini, dan penatua pengguna pedang akan segera mengejar mereka. Pedang Colt Abyss akan diambil kembali, dan jasad Su Yan akan digantung di depan gerbang Aula Seribu Bela Diri, menghalangi 4 penjuru alam spiritual. Inilah konsekuensi memprovokasi Aula Seribu Bela Diri. Siapa bilang aku tidak bisa menghindar? Su Yan memperlihatkan senyum cemerlang. Sosoknya seketika menghilang dari tempatnya, berpindah ke posisi lain. Kamu pikir, orang tua itu belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba menampakkan ekspresi ngeri. Tidak, serangannya telah kehilangan arah. Meskipun telah terkunci pada aura Su Yan kini telah lenyap, namun tubuhnya jelas tidak jauh. Selama ini, aku telah menghancurkan musuh-musuhku secara langsung, bukan berarti aku tidak punya cara lain. Hari ini, izinkan aku menunjukkannya kepadamu. Dengan senyum berseri-seri, Su Yan menyaksikan serangan tetua itu meleset, dan saat serangan itu memudar, ia menyaksikan tetua itu mati dalam campuran amarah, keengganan, dan ketakutan, tanpa melakukan apapun. Kamu pasti akan mati. Sang tetua mengeluarkan raungan terakhir, lalu menghilang sepenuhnya. Namun serangannya, aura kematian yang masih tersisa, masih menyelimuti sekelilingnya, dan tidak menghilang untuk sementara waktu. Aula Bela Diri 1000 ternyata punya langkah-langkah seperti itu, sekte roh transenden lainnya pasti serupa. Aku tidak boleh meremehkan mereka. Su Yan bergumam pada dirinya sendiri, menggerakkan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Kurang dari 15 menit setelah dia pergi, seorang tetua muncul, ekspresinya berubah drastis saat dia merasakan aura kematian yang masih ada. Bab 583, terkenal di alam spiritual, pengejaran Aula Bela Diri 1000 bagian 3. Gagal, dia merasa sulit mempercayai bahwa mereka tidak dapat menahan Su Yan. Mungkinkah Su Yan menjadi begitu kuat? Pemuda ini adalah ancaman tersembunyi yang lebih besar daripada iblis darah dari bertahun-tahun yang lalu. Di mana Su Yan? Sebuah suara yang dipenuhi kemarahan terdengar. Penatua pedang palem tiba, dan ekspresinya langsung berubah. Kami gagal menahan Su Yan. Saya tidak tahu apakah dia terluka. Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan pembunuhannya. Ekspresi wajah tetua pedang palem tampak sangat muram. Namun, selama beberapa hari berikutnya, tidak ada kabar sama sekali tentang Su Yan. Ia seolah menghilang begitu saja. Tetua pedang palem dan yang lainnya mulai curiga bahwa Su Yan mungkin terluka dan karena itu bersembunyi, tidak berani mengungkapkan keberadaannya. Teknik persembunyian Su Yan jauh lebih hebat daripada teknik persembunyian iblis darah di masa lalu. Pemuda ini harus mati, pikir tetua pedang palem dengan dingin pada dirinya sendiri. Di kejauhan, seekor elang yang menembus awan terbang. Di punggung elang itu, terdapat sebuah istana kecil, dan Cui Huayu, mengenakan jubah bulu warna-warni, duduk dengan wajah serius, tanpa senyum sama sekali. Su Yan memandang istana kecil itu dan berseru, kalian dari sekte roh transenden benar-benar tahu cara bersenang-senang. Tidak ada pilihan, aku lemah dan sakit sejak kecil, tidak tahan angin, jadi terpaksa begini. Cui Huayu, dengan wajah pucat pasi, tertawa kering. Bertemu Su Yan secara tak terduga, dia tidak dapat menahan diri untuk menyapanya, dan Su Yan, seolah-olah mereka adalah teman lama, memasuki istananya yang kecil. Untungnya kali ini dia tidak membawa wanita cantik, atau akan jadi canggung. Kamu lemah dan sakit. Su Yan menatap Cui Huayu dengan rasa ingin tahu, yang memang tampak lemah, memberikan kesan lemah. Akan tetapi, ia adalah seniman bela diri pada tahap akhir Divine Refinement Celestial. Yuling Mansion juga bagian dari sekte roh transenden. Alammu sebagai murid sejati sepertinya agak rendah, kata Su Yan, terkejut. Kekuatan Cui Huayu hanya berada pada tahap akhir Divine Refinement Celestial, jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Wu Yuan dan yang lainnya dari Tousan Martial Hall. Tidak ada pilihan, karena lemah dan sakit, mencapai alam ini saja sudah tidak mudah. Cui Huayu mendesah, jika memang begitu, bagaimana kau bisa menjadi murid sejati Yuling Mansion? Su Yan tidak mempercayai alasannya. Itu karena aku punya koneksi. Tuanku adalah pakar tertinggi, begitu pula saudara tuanku. Cui Huayu menyeringai riang. Karena kamu begitu lemah, mengapa gurumu mau menerima kamu sebagai murid? Su Yan masih tidak mempercayainya. Dengan baik, Cui Huayu tersenyum canggung, merendahkan suaranya, sejujurnya,
aku sebenarnya anak haram tuanku, kau mengerti. Tuanmu adalah pakar tertinggi. Apa dia tidak berani mengakuimu sebagai anak haramnya? Apa istri tuanmu sangat mendominasi? Su Yan bertanya dengan heran. Cui Huayu menggaruk kepalanya, dengan canggung berkata, istri majikanku adalah saudara perempuan dari majikan Yuling Mansion saat ini. Su Yan akhirnya mengerti mengapa ayah Cui Huayu hanya bisa menerimanya sebagai murid tanpa mengungkapkan identitasnya. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya dan tidak membiarkan istri majikanmu mengetahui kebenarannya. Su Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Su, tidak perlu terlalu berhati-hati. Sebenarnya, istri majikanku juga ibu kandungku. Cui Huayu melanjutkan dengan canggung. Aku merasa seperti kamu mempermainkanku. Su Yan menatapnya. Jangan salah paham, apa yang kukatakan itu benar. Cui Huayu hampir berkeringat dingin. Su Yan adalah orang berbahaya yang tidak pernah mempertimbangkan latar belakang atau identitas musuhnya sebelum menghabisi mereka. Membuatnya marah sangatlah berisiko. Ayah dan ibuku, mungkin kurang waras, bersikeras menerimaku sebagai murid dan meminta kami saling memanggil guru dan murid. Aku juga merasa tak berdaya. Cui Huayu berkata dengan ekspresi tak berdaya. Bab 584, Rahasia Tubuh Spiritual, Niat Pedang Sesuai Kehendak. Kali ini aku akan percaya padamu. Su Yan menggelengkan kepalanya dan tidak menyelidiki latar belakang Cui Huayu. Kudengar setiap jenius di sekte roh transenden adalah tubuh spiritual. Kenapa tidak ada jenius tubuh spiritual di Aula Seribu Bela Diri? Ini selalu menjadi pertanyaan Su Yan. Mungkinkah Tousan Martial Hall benar-benar menyembunyikan keajaiban sesungguhnya? Tapi itu tidak masuk akal, mereka muncul tepat di depan pintu rumahku dan tetap tidak mau keluar untuk bertarung. Atau apakah mereka tidak memiliki keyakinan untuk menang dan dengan demikian menghindari pertempuran? Tubuh spiritual langka di dunia ini. Begitu seseorang memiliki tubuh spiritual, betapapun sederhananya asal-usulnya, mereka dihargai dan akan diterima oleh sekte roh transenden. Melaporkan seorang ahli tubuh roh ke sekte roh transenden adalah suatu jasa besar. Para jenius inti dari sekte roh transenden benar-benar memiliki tubuh spiritual. Para jenius semacam itu biasanya tidak menjelajahi alam spiritual, dan bahkan jika mereka menjelajahinya, nama mereka tetap tidak diketahui. Cui Huayu merenung sejenak sebelum berkata. Su Yan mengangkat alisnya. Apakah ada rahasia tersembunyi di sini? Aku tidak tahu detail yang lebih rahasia, tapi sejauh yang aku tahu, keberadaan sekte roh transenden adalah untuk membina para keajaiban tubuh roh. Adapun apa yang ada di balik ini, itu di luar jangkauanku. Cui Huayu merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Apakah tubuh spiritual benar-benar langka? Su Yan bertanya sambil berpikir. Saudari muda Suling Xiu adalah tubuh spiritual, begitu pula Yuer. Mun Changming juga merupakan tubuh spiritual. Ia dan Meng Chong, meski tidak dilahirkan dengan tubuh spiritual, melampaui dan bertransformasi dengan setiap terobosan alam, tidak lagi sebanding dengan tubuh spiritual belaka. Lebih jauh lagi, rumor mengatakan bahwa ke-36 pahlawan Institut Seni Bela Diri Wansing semuanya adalah keajaiban tubuh roh. Tentu saja, mereka langka. Cui Huayu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku pernah mendengar bahwa 36 pahlawan Wansing semuanya adalah keajaiban tubuh roh. Su Yan berkata dengan ragu. Cui Huayu menggelengkan kepalanya, itu salah paham. Sebenarnya, tubuh spiritual yang diakui oleh sekte roh transenden berbeda dengan yang dikenal luas di alam bela diri. Oh, apa bedanya? Su Yan terkejut, mungkinkah ada teori berbeda mengenai tubuh spiritual yang diakui oleh sekte roh transenden? Cui Huayu menjelaskan, tubuh spiritual yang dikenal luas di alam spiritual sebagian besar adalah tubuh pesona spiritual, bukan tubuh spiritual sejati. Tubuh pesona spiritual yang disebut-sebut merupakan simbol yang mirip dengan tubuh spiritual, tetapi mereka hanya memiliki pesona spiritual dan bukan tubuh spiritual sejati. Memiliki pesona spiritual, tampak seperti tubuh spiritual, mereka memang berbakat tinggi, lebih dekat dengan energi spiritual alam, lebih mudah merasakan percikan roh domain. Seperti yang dijelaskan Cui Huayu, Su Yan kemudian memahami bahwa apa yang secara luas diyakini sebagai tubuh spiritual di alam spiritual sebagian besar hanyalah tubuh yang memiliki pesona spiritual, bukan tubuh spiritual sejati. Mengidentifikasi tubuh spiritual sejati biasanya memerlukan benda-benda roh khusus dan metode yang unik. Biasanya,
Apapun yang berada di bawah sekte roh tingkat atas tidak memiliki metode ini dan sering salah mengira tubuh dengan mantra spiritual sebagai tubuh spiritual. Sekte roh transenden tidak menjelaskan, meskipun tubuh pesona spiritual jauh lebih rendah daripada tubuh spiritual, mereka masih dianggap sebagai bakat yang bagus. Seniman bela diri dengan tubuh pesona spiritual, seiring kemajuan mereka dalam ranah kultivasi, secara bertahap mengintegrasikan pesona spiritual ke dalam kultivasi mereka, sehingga kehilangan kemiripan tubuh spiritual. Wu Yuan dari Tousan Martial Hall sebenarnya adalah tubuh pesona spiritual, pesona spiritualnya telah terintegrasi ke dalam kultivasinya, membuatnya lebih kuat daripada para keajaiban tubuh fisik. Cui Huayu menjelaskan lebih lanjut. Jadi, ternyata, Suyan menyadari, jadi, 36 pahlawan Wansing sebenarnya adalah tubuh pesona spiritual, bukan tubuh spiritual. Sebagian besar dari 36 pahlawan memiliki pesona spiritual, tetapi memang ada keajaiban tubuh roh sejati, konon 5 teratas di antara mereka adalah tubuh spiritual sejati. Cui Huayu mendesah, bagaimana seseorang dapat membedakan tubuh rohani? Suyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia dapat merasakan tubuh spiritual tetapi kurang pengalaman dalam membedakannya dari tubuh yang hanya memiliki pesona spiritual, kemungkinan besar tidak dapat memahami perbedaannya. Kamu membutuhkan benda-benda spiritual dan beberapa metode. Cui Huayu merenung, lalu mengeluarkan sebuah pohon hijau kecil. Jika tubuh spiritual menyentuh pohon roh ini dan mengaktifkannya menggunakan metode unik, jika itu tubuh spiritual, daunnya akan bersinar terang, jika itu tubuh spiritual, daunnya akan bersinar redup. Dia sangat ingin menguji apakah Suyan adalah tubuh spiritual. Makhluk luar biasa seperti itu pastilah merupakan tubuh spiritual, tanpa keraguan. Suyan berkata dengan penuh pertimbangan, tubuh yang memiliki pesona spiritual tampak lebih dangkal, sementara tubuh spiritual tampak lebih ke dalam dan substansial, apakah itu perbedaannya? Setelah mendengar ini dari Cui Huayu, Suyan memahami perbedaan antara tubuh dengan pesona spiritual. Dia hanya perlu membandingkan dengan suster junior Suling Xiu atau Yuer untuk mengetahui apakah seseorang merupakan tubuh spiritual atau memiliki tubuh dengan pesona spiritual. Seharusnya itu benar, bukan? Cui Huayu mengangguk, bertanya-tanya apakah Suyan dapat membedakan tanpa benda-benda roh. Suyan mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon kecil di tangan Cui Huayu, yang merasa gembira dan buru-buru menggunakan metode tersebut untuk memeriksa seberapa kuat tubuh spiritual Suyan. Ada berbagai kekuatan di antara tubuh spiritual, yang dibedakan berdasarkan tingkatannya. Patah, pohon itu menyala sedikit dan kemudian langsung hancur berkeping-keping. Cui Huayu terkejut. Suyan berkedip dan berkata, pohonmu tidak terlalu bisa diandalkan. Namun dia bergumam dalam hati, memang, aku telah melampaui tubuh spiritual, aku akan bertanya kepada guru saat aku kembali nanti. Suyan diam-diam merasa gembira. Cui Huayu menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pohon pencari rohnya. Ada berapa banyak tubuh spiritual di Yuling Mansion? Suyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, itu adalah rahasia inti dari sekte roh transenden. Cui Huayu menggelengkan kepalanya. Keduanya mengobrol santai cukup lama ketika Cui Huayu bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Su, di mana kamu akan bersembunyi dari Tousan Martial Hall? Bab 585, Rahasia Tubuh Spiritual, Niat Pedang Sesuai Kehendak Bagian 2. Menghindar tidaklah perlu, aku mencari tempat yang cocok untuk berpetualang, tempat yang cocok bagi seniman bela diri untuk berjuang, untuk melintasi alam spiritual. Suyan berkata sambil tersenyum tipis, tampaknya tidak terpengaruh oleh pengejaran dari Tousan Martial Hall. Sebagai pewaris sejati Yuling Mansion, apakah Anda memiliki pemahaman yang baik tentang alam spiritual? Tahukah Anda di mana letak kekacauannya dan di mana letaknya yang lebih mudah untuk dikenal? Menjelajahi ranah alam spiritual, mengamati esensi dunia dari segala arah, semakin kacau suatu tempat, semakin besar pula peluang terjadinya pertempuran. Oleh karena itu, Suyan telah memutuskan bahwa tujuan selanjutnya adalah tempat yang penuh kekacauan dan ketidakteraturan. Tempat yang rawan mengundang musuh dan konflik. Jika kita berbicara tentang tempat kekacauan di alam spiritual, pastilah Dacuan. Di sana, banyak gunung, banyak bandit, dan hutannya lebat. Binatang buas di sana hanya kalah dari negara makam surgawi. Dengan sungai dan gunung yang saling bersilangan, tanah Dacuan sungguh anomali. Bahkan pengaruh sekte roh transenden di Dacuan lebih lemah daripada di negara bagian lain.
Iblis darahlah yang mendirikan sekte Dewa Darah di sana dan naik ke tampuk kekuasaan. Konon, sisa-sisa sekte Dewa Darah masih berkeliaran di Dacuan hingga kini, dan meskipun ada upaya untuk membasmi mereka, tugas itu sangat sulit. Pegunungannya terlalu banyak, menyediakan banyak tempat persembunyian. Bahkan ada desas-desus bahwa dari waktu ke waktu, makam-makam kuno muncul di Dacuan, meskipun tentu saja, ini sudah terjadi sejak lama. Ada juga bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa kebangkitan iblis darah, dan teknik dewa darahnya, diperoleh dari sebuah makam kuno di Dacuan. Cui Huayu merenung sebelum berbicara. Mata Suyan berbinar, kalau begitu, ayo kita pergi ke Dacuan. Kirim kabar ke Balai Bela Diri 1000 bahwa aku, Suyan, telah pergi ke Dacuan. Biarkan mereka waspada, setan darah bangkit di Dacuan, dan sekarang dia menuju ke sana, bagaimana mungkin Tousan Martial Hall tidak menganggapnya serius. Mulut Cui Huayu berkedut. Suyan berniat menjebak dan membunuh para seniman bela diri dari Balai Bela Diri 1000 di Dacuan, ia sungguh tidak menganggap mereka penting. Tidak masalah, Cui Huayu langsung setuju. Ayo pergi, dan semoga kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Suyan melangkah keluar istana, bersiap berangkat ke Dacuan. Tiba-tiba, ia berbalik dan berkata, melihat wajahmu agak pucat, sepertinya ada masalah kesehatan yang serius. Kamu bisa pergi ke Paviliun Evergreen dan meminta adik perempuanku untuk memeriksamu. Cui Huayu tercengang, Paviliun Evergreen. Aku mengerti. Suyan mengangguk dan dengan satu langkah, lenyap dari tempat itu, langsung menuju Dacuan. Cui Huayu menghela napas dalam-dalam, akhirnya merasa lega. Menghadapi Suyan memang merupakan tekanan yang luar biasa. Dia melirik ke arah cabang penyelidikan roh yang hancur dan bertanya-tanya apakah benar-benar ada masalah dengan cabangnya. Kembalilah ke Yuling Mansion, apapun yang terjadi, jangan bermusuhan dengan Suyan. Jangan membuat musuh dengan cara apapun. Cui Huayu mendapat firasat bahwa bagi Tousan Martial Hall, keberuntungan mereka mungkin akan berakhir. Momentum tak terbendung dari kebangkitan Suyan menuju kekuasaan tidak ada bandingannya dengan momentum kebangkitan Blood Demon dahulu kala. Beberapa hari kemudian, berita tentang perjalanan Suyan ke Dacuan mulai menyebar, dan memang, para tokoh penting di Tousan Martial Hall menanggapi masalah ini dengan serius. Selain tetua pedang, dua tetua lainnya berangkat ke Dacuan, berniat mengejar dan membunuh Suyan. Di negara bagian Luo, di dalam Paviliun Evergreen, nama peri medis alkimia perlahan mulai dikenal, dan banyak seniman bela diri yang datang berbondong-bondong untuk menyembuhkannya, kebanyakan dengan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan atau seniman bela diri yang fondasinya telah rusak, semuanya datang dengan secercah harapan. Orang-orang di Evergreen Pavilion mulai sibuk. Bagi mereka yang kondisi fisiknya lemah akibat cedera atau penyakit, pil sudah cukup untuk mengobati. Bagi para seniman bela diri di atas alam surgawi pemurnian ilahi, Su Lingxiu sendiri yang akan merawat mereka. Lei Tong juga berkunjung setiap beberapa hari, tiap kali pergi dengan perasaan sangat puas, tampaknya telah memperoleh keuntungan yang signifikan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa semua yang diketahuinya hanyalah ilusi. Fang Hao tengah menyempurnakan perahu terbang, dan bentuk perahu terbang itu kini telah terdefinisi, dan beberapa fiturnya pun hampir sepenuhnya dikembangkan. Namun masih jauh dari kesempurnaannya. Li Xuan mengamati dan mengangguk setuju, perahu terbang itu luar biasa. Di masa depan, saat menjelajahi alam spiritual, tidak perlu lagi menunggangi makhluk roh dengan cara yang biasa-biasa saja. Selain itu, perahu terbang tersebut dapat langsung berubah menjadi Paviliun Evergreen, sehingga memudahkan Su Lingxiu untuk berpraktik kedokteran di mana saja. Muridmu, Suyan, telah mencapai prestasi luar biasa di alam pedang hati, dan kau telah mencapai niat pedang sesuka hati. Suyan telah mencapai prestasi besar di alam pedang hati. Niat pedang sesuka hati. Hati Li Xuan dipenuhi kegembiraan. Sejak saat itu, ia tak perlu lagi memikirkan Sword Inten, apapun yang diinginkan hatinya, Sword Inten akan terwujud. Niat pedang apapun hanya sebatas pikiran. Aku semakin kuat, renung Li Xuan. Selain itu, pengalaman bela dirinya juga terus meningkat, karena Suyan dan Meng Chong terus memberinya masukan tentang pengalaman bela dirinya. Waktu berlalu, dan berita tentang Suyan dan Meng Chong terus berdatangan. Semua orang di Evergreen Pavilion merasa takjub, dan bahkan Sier, orang itu, mendidih karena kegembiraan, ingin keluar dan membuat nama besar bagi dirinya sendiri. Tentu saja, dia hanya bisa bermimpi, dia tidak berani mengambil tindakan nyata,
karena kekuatannya terlalu lemah. Kakak tertua terlalu galak. Fang Hao mengagumi dengan tulus. Dia telah merebut artefak suci tepat di bawah hidung Aula Seribu Bela Diri, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sekte roh transenden yang tampaknya tak tersentuh baru saja dipermalukan di depan umum. Penghormatan yang dimiliki para kultivator bebas terhadap sekte roh transenden sedikit demi sedikit berkurang. Banyak sekali keajaiban di dunia ini, apakah Su Yan adalah panutannya? Li Xuan tersenyum kecut. Meng Chong juga tidak buruk, dia seharusnya sudah hampir mencapai terobosan. Li Xuan sangat puas dengan ini. 4 orang murid, yang masing-masing punya prestasi sendiri. Dia, sebagai guru yang dihormati, menghibur dirinya sendiri. Sudah sebulan, dan semua orang di Lei Yun Mountain Manor sudah pulih sepenuhnya, tanpa kambuh. Apakah kalian masih mau membayar biaya observasi? Yuer menatap Lei Tong dan bertanya. Periode 1 bulan telah tiba. Tidak perlu, aku akan membawa orang-orangku kembali sekarang. Lei Tong tersenyum lebar, tampaknya menuai panen besar. Baiklah kalau begitu. Wajah Yuer menampakkan raut penyesalan. Lei Tong pergi dengan membawa korban luka, dan formasi di Evergreen Pavilion juga dicabut, dengan seniman bela diri datang dan pergi dalam aliran yang tak ada habisnya. Tentu saja ada batas kuota harian, dan jika kuota sudah tercapai maka sisanya harus menunggu hari berikutnya. Jadi, setiap hari ada orang yang antri di luar Evergreen Pavilion. Ada pula yang datang untuk membuat masalah, namun di bawah pencegahan Zhu Xingzeng, sang pemurnian ilahi surgawi, para pembuat masalah itu harus membayar harga yang mahal. Bahkan seniman bela diri pemurnian ilahi tahap akhir dari sekte spiritual tidak ingin mengantri dan membuat masalah. Kai Linger menamparkan 1 orang hingga mati. Pakar tertinggi. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah lagi. Lei Tong dan yang lainnya, dalam perjalanan kembali ke Lei Yun Mountain Manor, sedang terburu-buru, wajah mereka penuh kegembiraan. Apakah kamu sudah memperoleh teknik pengobatan alkimia? Lei Tong bertanya dengan suara berat. Ya, seorang seniman bela diri mengangguk. Bagus, dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya di Lei Yun Mountain Manor, begitu kita belajar dengan saksama, Pavilion Evergreen akan lenyap. Mata Lei Tong berkilauan dengan cahaya dingin. Apakah kamu juga mencuri beberapa pil? Ya, seniman bela diri lainnya mengangguk. Keluarkan buku panduan teknik medis alkimia dan mari kita lihat. Lei Tong berkata dengan tidak sabar. Seniman bela diri yang meyakini telah memperoleh buku petunjuk teknik medis alkimia mengeluarkan sebuah buklet dari tas penyimpanannya. Penatua, ini dia. Lei Tong mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan membolak-balik buklet itu, senyumnya langsung membeku. Apakah kamu salah pilih? Tanyanya dengan bingung. Tidak, tetua, yang ini. Lei Tong menarik napas dalam-dalam dan melemparkan buklet itu ke wajah seniman bela diri itu, sambil berteriak dengan marah, lihat ini, apa ini? Sang seniman bela diri terkejut, lalu membuka buklet itu, dan melihat bahwa buklet itu penuh dengan simbol-simbol coretan yang tidak masuk akal, tidak lain hanyalah omong kosong. Wajahnya berubah warna, dan dengan tergesa-gesa, dia membolak-balik halaman sisanya, hanya untuk menemukan setiap halaman serupa. Bagaimana mungkin, aku sudah menyalinnya, aku tidak melewatkan apapun. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya, menuangkan isinya. Teknik pengobatan alkimia yang disalin memang ada di buklet itu, tapi mengapa? Lei Tong merasakan firasat buruk dan menatap orang yang mengaku mencuri pil itu, lalu berkata dengan suara tegas, mana pilmu? Sang seniman bela diri, yang juga merasakan firasat buruk, mengeluarkan pil curiannya, meletakkannya di telapak tangannya, dan setelah diperiksa lebih dekat, wajahnya berubah menjadi hijau. Tampaknya itu hanya butiran lumpur. Ekspresi Lei Tong menjadi gelap, merasa seolah-olah dirinya sedang dipermainkan seperti monyet, dan saat ini, orang-orang di Evergreen Pavilion mungkin sedang menertawakan mereka. Dan kalau dipikir lebih dalam, ini adalah masalah yang sangat menakutkan. Mampu menipu seorang celestial pemurnian ilahi dan bahkan pakar tertinggi seperti dia, hingga terjatuh ke dalam ilusi, apa cara mengerikan ini? Saya tidak mendeteksi adanya kelainan. Salah satu yang terluka, pakar tertinggi dari Lei Yun Mountain Manor, berbicara dengan ekspresi berat sekarang. Penatua, Pavilion Evergreen telah mempermalukan kita sampai sejauh ini. Keangkuhan mereka sudah keterlaluan. Ini mempermalukan Lei Yun Mountain Manor kita. Ayo kita bertindak langsung dan tangkap mereka.
Seorang seniman bela diri berkata dengan marah. Bab 586, Seni Bela Diri Tubuh Fisik Keterampilan Ilahi, kelahiran kembali dengan satu pikiran. Wajah Lei Tong menjadi gelap, tetapi jauh di matanya tersembunyi warna kekhawatiran. Bagaimana mungkin seseorang diam-diam menipu semua orang, termasuk dirinya, seorang ahli tertinggi, tanpa terdeteksi? Keahlian macam apa itu? Kekuatan macam apa yang dapat mewujudkan hal ini? Jika pihak lain telah melakukan ini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut Lei Tong dan rekan-rekannya akan mengetahuinya nanti, atau takut akan pembalasan dari Lei Yun Mountain Manor. Pihak lain merasa percaya diri. Aliansi Wanshi. Lei Tong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, kalian semua kembali. Aku akan pergi dan menjelajahi Paviliun Evergreen. Hati-hati, tetua. Sisanya juga paham bahwa Paviliun Evergreen pastilah sesuatu yang tangguh. Setelah semua orang pergi, Lei Tong berdiri di tempatnya, merenung. Seingatnya, ia tidak dapat memahami masalahnya, meskipun ia mengingat kembali kunjungannya ke Paviliun Evergreen. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia akhirnya mengerti apa yang salah. Baru-baru ini, sejumlah seniman bela diri yang terluka masih berkeliaran di luar Paviliun Evergreen, tetapi ketika mendekatinya, semuanya tampak normal, tidak ada seniman bela diri yang sakit terlihat. Ini jelas tidak normal. Bagaimana mungkin orang-orang yang terluka yang mencari pertolongan medis berbaris begitu jauh, namun tidak seorang pun terlihat di dekat Paviliun Evergreen? Jelas saja, dia telah terpesona dalam jarak tertentu, semua yang dilihatnya hanyalah ilusi. Bahkan orang-orangnya, semakin ia memikirkannya, semakin gatal kulit kepalanya. Metode macam apa ini? Bahkan ia, sebagai pakar tertinggi, telah tertipu, dan dengan kekuatan jiwa ilahinya, ia gagal menyadari apapun. Kupikir para seniman bela diri itu hanya berkumpul karena penasaran untuk menonton Paviliun Evergreen, ternyata memang begitu. Lei Tong bergumam pada dirinya sendiri. Karena jaraknya yang jauh dari Paviliun Evergreen, antrean orang-orang yang mencari pertolongan medis berkumpul dengan malas alih-alih berbaris. Oleh karena itu, ia gagal menyadari bahwa mereka adalah seniman bela diri yang mencari pertolongan medis. Sungguh taktik yang cerdik. Lei Tong bergerak cepat menuju Paviliun Evergreen. Di luar Evergreen Pavilion, mereka yang mencari perawatan medis berbaris, menunggu untuk masuk, di antara mereka tidak kurang dari Divine Refinement Celestials, dan bahkan seorang elder dari Spirit Sect. Tetua ini pernah terluka parah, fondasinya rusak, kemajuan kultivasinya terhenti, dan masa hidupnya pun berkurang. Kini, ia pun datang mengantre untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan identitasnya sebagai tetua sekte roh tingkat atas, dia berbaris bersama para penggarap lepas, bahkan di depannya ada seorang seniman bela diri surgawi agung, lemah dan menderita luka lama. Melihat situasi ini membuat hati Lei Tong tenggelam. Tentunya, sesuatu telah terjadi di Paviliun Evergreen, jika tidak, apakah seorang tetua sekte roh akan menunggu dengan patuh dalam antrean? Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju bagian dalam Evergreen Pavilion. Pergilah ke belakang barisan. Seorang seniman bela diri dalam antrian melotot tidak setuju padanya. Apa yang kau lihat? Kau pikir menjadi prajurit sekte spiritual itu hebat? Beberapa prajurit sekte spiritual yang melanggar aturan kemarin ditampar sampai mati. Kalau kau tidak mengantre sesuai aturan, kau tidak akan diurus. Sang seniman bela diri tidak menunjukkan rasa takut. Lei Tong mendengus dingin, dan riak aura melonjak, menyebabkan wajah seniman bela diri itu berubah drastis. Dengan satu pukulan, ia jatuh ke tanah, menggigil. Semua seniman bela diri lainnya dalam antrian, yang ingin berkonsultasi medis, gemetar hebat. Apakah ini pakar tertinggi? Seorang tetua dari Lei Yun Mountain Manor. Seorang prajurit sekte spiritual dalam antrian mengubah ekspresinya, mengenali dari pakaian Lei Tong bahwa dia adalah seorang tetua dari Lei Yun Mountain Manor. Lei Tong melangkah ke Paviliun Evergreen. Baru sekarang dia menyadari betapa berbedanya Paviliun Evergreen dari apa yang selama ini dia rasakan. Dan sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan suara berat, Paviliun Evergreen, sungguh taktik yang terampil. Dia hampir meledak karena marah dirinya sendiri, seorang tetua dari Lei Yun Mountain Manor, seorang ahli tertinggi yang telah memadatkan seutas aura hukum langit dan bumi, telah dipermainkan seperti orang bodoh. Mun Changming, apakah ada hal lain yang ingin kamu bicarakan? Yuer bertanya dengan heran. Tampaknya, dia tidak menyadari betapa marahnya Lei Tong, hampir meledak di tempat.
Yang lainnya melirik Lei Tong lalu meneruskan pekerjaan mereka, tidak menganggapnya serius sama sekali. Kembalilah dan minum 1 pil sehari selama 3 hari, dan kamu akan sembuh. Meng Susu memberikan 3 pil kepada orang yang terluka. Berikutnya, konsultasi berlanjut dengan tertib. Yuer mendongak untuk bertanya pada Lei Tong lalu melanjutkan mengoperasikan artefak spiritual diagnostik, mendiagnosis pasien, sementara Meng Susu dan Sier bertanggung jawab untuk memberikan pil sesuai dengan diagnosis. Zhou Ying bertugas mengumpulkan biaya konsultasi. Su Lingxiu bahkan tidak menunjukkan wajahnya, sibuk mengurusi kapal terbang, dia membantu menyempurnakan desainnya. Mun Changming bersembunyi di sudut, memadatkan aura hukum langit dan bumi. Li Xuan berbaring di kursi, santai membaca kitab Taichang, minum teh spiritual yang diseduh oleh Kailinger. Semua orang mengabaikan amarahnya. Lei Tong mengepalkan tinjunya erat-erat, gemetar karena marah. Artefak ilahi di pinggangnya samar-samar memancarkan untaian petir, seolah siap menyambar kapan saja. Namun, dia akhirnya menahan diri. Karena dia melihat seorang prajurit kuat dari suku roh laut sedang menyeduh teh untuk seorang pemuda. Pihak lainnya bersikap santai, auranya tak terlihat, tampak seperti orang biasa. Namun semakin hal ini terjadi, semakin ia takut padanya, yang menunjukkan pihak lain itu sangat percaya diri. Lei Tong mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Pavilion Evergreen, jadilah bijak. Dia berbalik dan pergi. Jangan pedulikan dia hanya badut. Kemarahan yang tak berdaya, sungguh. Apakah dia akan mati karena marah? Tidak mungkin, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pakar tertinggi, yang tidak akan pernah mati. Di belakangnya terdengar suara Meng Susu dan Sier. Mata Lei Tong merah padam, beraninya orang lemah seperti itu mengejeknya. Itu terlalu berlebihan. Dengan satu tangan, dia menggenggam artefak ilahi di pinggangnya, siap melancarkan serangan dan memusnahkan 2 serangga yang mengejeknya. Bab 587, Seni Bela Diri Tubuh Fisik Keterampilan Ilahi, Kelahiran Kembali dalam Pikiran Bagian 2. Kalian berdua, berhentilah membuat orang marah dengan omong kosongmu. Li Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata saat Meng Susu dan Sier benar-benar berhasil membuat seseorang gelisah sampai hampir meledak. Niat awal Lei Tong untuk bergerak langsung digagalkan oleh batuk Li Xuan. Ia merasakan gemuruh di kepalanya, jiwa ilahinya bergetar, seolah-olah petir telah meledak di benaknya. Wajahnya menjadi pucat karena terkejut, dan matanya terbelalak ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas pergi. Begitu kuat, makhluk yang sangat perkasa, Lei Tong merasakan hawa dingin di hatinya. Pantas saja Pavilion Evergreen begitu percaya diri, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, itulah keyakinan sejati. Lebih kuat dari Wu Tianan. Bagaimana mungkin? Lei Tong, dengan ekspresi muram, bergegas kembali ke Leiyun Mountain Manor. Ia harus melaporkan bahwa ada eksistensi yang begitu kuat di alam spiritual. Reputasi Pavilion Evergreen menyebar seiring waktu, dan nama primedis alkimia Su Lingxiu menjadi terkenal di seluruh alam spiritual, menarik banyak orang dari berbagai negara bagian dan membawa lebih banyak informasi. Misalnya, Su Yan telah pergi ke negara bagian Dachuan. Su Yan telah membunuh seniman bela diri dari Tousan Martial Hall dan lainnya, serta Meng Chong yang menyapu menara Sanjue dengan tubuh emas setinggi 6 yard, antara lain. Dan Su Lingxiu juga sedang mempersiapkan terobosannya ke alam asal ilahi. Hanya sedikit lagi, dan aku akan mampu menuliskan halaman ke-9 hukum langit dan bumi. Li Xuan dipenuhi kegembiraan. Halaman ke-9 adalah ringkasan hukum langit dan bumi. Setelah ditorehkan, itu berarti ia telah sepenuhnya menguasai hukum langit dan bumi. Penyempurnaan perahu terbang akan segera berakhir, dan wajah Fang Hao dipenuhi kegembiraan. Setelah perahu terbang sang master selesai, ia akan dapat menyempurnakannya sendiri. Setelah berhasil menyempurnakan kapal terbangnya sendiri, ia akan menuju ke markas aliansi Wanshi, yang sempat tertunda beberapa waktu. Dia juga ingin menunjukkan kekuatannya dan menumpas semua keajaiban. Akhirnya, aku menuliskan semuanya. Li Xuan menyimpan kitab Taichang, dan menuliskan sepenuhnya hukum langit dan bumi pada halaman ke-9. Sambil menyipitkan matanya sedikit, jaring hukum langit dan bumi muncul di atas alas rohnya, dengan roh primordialnya mengamati jaring ini dan lebih jauh memahami hukum langit dan bumi. Pada saat ini, hukum langit dan bumi begitu jelas dalam inderanya. Mereka satu persatu sesuai dengan hukum yang telah ditulisnya. Bahkan lebih jauh lagi,
Sampai batas tertentu, ia dapat memanipulasi hukum langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini di alam keterampilan ilahi, bahkan setelah menguasai hukum langit dan bumi, ruang lingkup yang dapat ia kendalikan sangat terbatas. Begitu aku memasuki alam fisiognomi, hukum langit dan bumi akan menjadi kendaliku. Li Xuan penuh dengan antisipasi. Begitu dia memasuki alam fisiognomi, dia dapat menangkap hukum langit dan bumi sebagai senjata dengan lambaian tangannya. Hal ini terutama disebabkan oleh penguasaannya terhadap hukum domain Taichang. Jika tidak, seorang seniman bela diri alam fisiognomi umum tidak akan dapat dengan mudah mengambil hukum tersebut untuk dirinya sendiri sebagaimana yang dia bisa. Li Xuan merasa gembira dan merasa kekuatannya kembali tumbuh. Kapan Su Yan bisa memahami teknik bela diri alam fisiognomi? Baru saja memasuki alam ilahi, tidak perlu terburu-buru. Selanjutnya, aku harus melanjutkan menyusun kode bela diri keterampilan ilahi. Dia membuka halaman ke-10 kitab Taichang, penasaran apakah kitab itu menggambarkan hukum langit dan bumi yang lebih tinggi lagi di luar halaman ke-10. Berikutnya, dia akan melakukan dua hal pada saat yang sama, menyusun kode bela diri keterampilan ilahi dan menuliskan halaman ke-10 kitab Taichang ke dalam buku emas Tao, mengekstrak informasi dari halaman ke-10 kitab tersebut. Teknik bela diri medis alkimia untuk tubuh setelah tubuh emas abadi juga harus dipahami. Berdasarkan perkiraannya, Meng Chong hampir siap untuk menerobos ke lapisan kedua tubuh emas abadi. Lapisan ketiga dari tubuh emas tak terhancurkan matahari agung adalah alam keterampilan ilahi, dan Li Xuan juga menantikan jenis keterampilan ilahi seni bela diri kuat apa yang akan muncul dari seni bela diri tubuh fisik. Halaman ke-10 bahkan lebih mendalam. Bahkan dengan kultivasiku di alam keterampilan ilahi dan penguasaan hukum langit dan bumi, mustahil untuk menuliskan semuanya sekaligus. Saat mempelajari halaman ke-10 kitab Taichang, Li Xuan mendesah dalam hatinya. Pola-pola yang digambarkan pada halaman ke-10 tidak banyak berubah. Pola-pola itu tampak konstan namun sangat mendalam. Bahkan untuk mengukir satu pola saja terasa sulit, apalagi untuk memahami misterinya yang mendalam. Saat asyik membaca halaman ke-10 kitab Taichang, tiba-tiba kitab emas Tao di alas rohnya terbuka dan muncullah seberkas cahaya kemasan. Adegan ini menjadi sangat akrab baginya. Li Xuan menyaksikan dengan tenang, karena ini jelas menunjukkan umpan balik lainnya, entah Su Yan atau Meng Chong telah membunuh musuh. Muridmu, Meng Chong, telah mencapai pencerahan di lapisan ketiga tubuh emas agung matahari yang tak terhancurkan. Kau telah menembus lapisan ketiga tubuh emas agung matahari yang tak terhancurkan. Li Xuan segera menyimpan kitab Taichang, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Meng Chong telah memahami lapisan ketiga tubuh emas tak terhancurkan matahari agung, seni bela diri tubuh fisiknya akan menerobos ke alam ilahi, keterampilan bela diri ilahi manakah yang akan lahir. Pada saat ini, ia merasakan tubuh fisiknya bertransformasi dan naik, asal ilahinya semakin menguat. Roh primordialnya menjadi lebih kuat, memasuki suatu keadaan mistis. Baik seni bela diri ortodoks maupun seni bela diri tubuh fisik telah menembus alam ilahi. Tentu saja, kekuatannya melonjak sekali lagi. Seni bela diri tubuh fisikmu telah menembus alam ilahi, dan kau telah memperoleh keterampilan ilahi, kelahiran kembali satu pikiran. Keterampilan ilahi terlahir kembali dalam satu pikiran. Hati Li Xuan dipenuhi kegembiraan dan semangat. Keterampilan ilahi ini sungguh kuat. Roh primordial tidak dapat dihancurkan, dan dengan satu pikiran saja, seseorang dapat terlahir kembali menjadi daging dan darah. Selama seseorang tidak musnah dalam satu serangan, selama roh primordial masih ada, seseorang dapat terlahir kembali menjadi daging dan darah dalam satu pikiran. Tentu saja, meskipun keterampilan ilahi ini kuat, ia juga memiliki keterbatasan dan tidak dapat digunakan tanpa batas. Setiap penggunaan membutuhkan periode penyangga untuk mengumpulkan kekuatan kelahiran kembali sebelum dapat digunakan lagi. Akan tetapi, semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kekuatannya, semakin pendek interval antara penggunaan, dan pada wilayah tertentu, seseorang mungkin dapat menggunakannya terus-menerus dalam sekejap. Selama aku tidak terbunuh dalam satu serangan, aku bisa bangkit lagi. Keterampilan ilahi ini sama bagusnya dengan memiliki kehidupan ekstra. Jika seseorang dikalahkan dalam satu pukulan, roh primordial langsung menggunakan kembali ke kebenaran untuk menghindari deteksi musuh, membuat musuh percaya bahwa mereka telah dihancurkan sepenuhnya. Setelah musuh pergi, temukan tempat untuk terlahir kembali dalam satu pikiran, daging dan darah berkumpul kembali,
tubuh pulih, lalu mengintai untuk meningkatkan kekuatan hingga tiba saatnya untuk menemukan musuh dan membalas dendam. Keterampilan ilahi ini tidak diragukan lagi menawarkan kesempatan untuk memulai kembali. Keterampilan ilahi tubuh fisik benar-benar memiliki aspek yang unik, terutama dalam kekuatan pemulihan tubuh yang luar biasa. Li Xuan sangat gembira. Kode bela diri keterampilan ilahiku dapat menyusun keterampilan ilahi yang serupa untuk diteruskan kepada Su Yan agar dia pahami. Sebuah ide baru muncul di mata Li Xuan yang cerah. Seni bela diri tubuh fisikmu telah menembus alam keterampilan ilahi, dan kau telah memperoleh tebasan langit dan bumi keterampilan ilahi. Tebasan langit dan bumi dapat membelah langit dan bumi hanya dengan satu serangan. Ini adalah keterampilan ilahi yang menyerang. Keterampilan ilahi ini, dikombinasikan dengan hukum langit dan bumi, dan pemusnahan dewa, menjadi semakin kuat. Li Xuan merasa sangat puas. Seni bela diri tubuh fisikmu telah menembus alam keterampilan ilahi, dan kau telah memperoleh keterampilan ilahi langit dan bumi, guntur dan petir. Ketika mengucapkan mantra guntur dan petir langit dan bumi, seseorang berdiri seperti Da Yue, dengan guntur dan kilat di tangan, menyapu langit dan bumi. Seni bela diri tubuh fisik dari alam asal ilahi memiliki tubuh emas 9 zang, dan di alam keterampilan ilahi memiliki tubuh emas 18 zang. Keterampilan ilahi ini didasarkan pada transformasi ini. Li Xuan mengerti dengan jelas di dalam hatinya. 3 keterampilan ilahi dari seni bela diri tubuh fisik, tidak buruk sama sekali. Kali ini, terobosan ke alam keterampilan ilahi dalam seni bela diri tubuh fisik telah melahirkan 3 keterampilan ilahi. Wajah Li Xuan dipenuhi rasa puas, usahanya dalam membina muridnya tidak sia-sia, dan hasilnya memang besar. Ketika Meng Chong menerobos, dia akan mendapatkan umpan balik dari keterampilan ilahi, dan keterampilan ilahi akan meningkat lagi. Li Xuan berharap Meng Chong dapat menembus alam keterampilan ilahi. Su Lingxiu, gadis ini, seharusnya sudah hampir memahami teknik alam keterampilan ilahi seni bela diri medis alkimia, kan? Metode kultivasi seni bela diri medis alkimia mirip dengan seni bela diri ortodoks. Tidak jauh berbeda, Su Yan telah menjelaskan teknik seni bela diri alam keterampilan ilahi kepada Su Lingxiu. Beberapa hari ini, Su Lingxiu sedang merenung, dan dia seharusnya sudah hampir memahami sepenuhnya. Keterampilan ilahi apa yang akan diberikan oleh terobosan seni bela diri medis alkimia kepadaku? Sifat khusus seni bela diri medis alkimia tidak diragukan lagi akan melahirkan keterampilan ilahi yang unik. Apakah umurnya akan lebih panjang? Atau keterampilan ilahi yang menyembuhkan luka? Li Xuan berspekulasi dalam benaknya. Semakin kuat kekuatannya, semakin hebat, Li Xuan semakin bersemangat. Dengan suasana hatinya yang baik, dia merasa termotivasi untuk membimbing Xier, Meng Susu, dan Zhou Ying dalam kultivasi mereka, dan mewariskan teknik bela diri selanjutnya. Dengan gerakan santai, seutas hukum kekuatan domain bertemu. Pelajarilah dengan baik. Dia dengan santai melemparkan hukum kekuatan domain yang konvergen ke Mun Changming. Inilah kekuatan hukum domain, bahkan sekadar seutas benang pun jauh berbeda dari sekadar kehadiran hukum domain. Mun Changming sangat gembira, setelah menyerap benang kekuatan prinsip itu, jiwa ilahinya terasa berbeda, seakan ingin terkoyak. Dan bahkan, dia merasakan keberadaan hukum domain. Terima kasih, Tetua, atas kesempatan yang diberikan. Mun Changming membungkuk hormat dan penuh semangat. Dia buru-buru melanjutkan pengembangannya, menganalisis dan menyempurnakan benang kekuatan prinsip itu. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Mun Changming yakin bahwa begitu dia menyempurnakan benang kekuatan prinsip ini, bahkan di dalam sekte roh transenden, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Bab 588, seorang guru memberikan kesempatan, Wu Tianan berkunjung. Kai Linger, yang sedang hadir di samping dan membuat tes spiritual untuk Li Xuan, tampak terkejut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia berhasil memadatkan seuntai hukum kekuatan domain. Itulah kekuatan hukum domain. Dia menatap Mun Changming dengan rasa iri di wajahnya. Untuk bertemu dengan makhluk yang lebih unggul, seseorang harus memiliki takdir, apakah takdirnya sendiri terlalu tipis. Namun dia hanya bisa iri, tidak berani memintanya. Li Xuan sedang dalam suasana hati yang baik, menyesap teh, dan teringat bahwa dia belum memberikan Kai Linger kesempatan yang menguntungkan. Sebagai makhluk tingkat tinggi yang bersemangat tinggi, bagaimana mungkin dia lupa memberikan keberuntungan? Terlebih lagi, Kai Linger telah melayaninya dengan tekun akhir-akhir ini. Ia mengangkat tangannya dan seuntai hukum kekuatan domain muncul.
Ia menatap Kailinger, menggelengkan kepala, dan berkata, kau masih terlalu lemah. Sambil berkata demikian, dia melonggarkan cengkeramannya, dan kekuatan hukum domain menjadi amat lemah. Lalu dia menyerahkannya pada Kailinger. Dalam wujud yang begitu lemah, Kailinger mampu menahan kekuatan hukum domain, jika tidak, dengan wilayah kekuasaannya yang masih belum memadatkan aura prinsip domain, dia tidak akan mampu menahan kekuatan semacam itu. Kailinger sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih, senior, karena telah menganugerahkan prinsip. Dalam hatinya, dia menyesal karena terlalu lemah untuk menahan kesempatan besar. Bagus, pikirkan baik-baik. Li Xuan mengangguk. Kailinger mengambil untaian kekuatan prinsip itu dan menyatukannya ke dalam jiwa ilahinya. Seketika dia merasakan sakit yang menyengat, merasa pusing, dan jiwa ilahinya hampir tidak sanggup menahannya. Dia buru-buru mencari tempat untuk duduk bersila, mengeluarkan pil yang menutrisi jiwa ilahi, yang diperolehnya dari Suling Xiu, lalu mulai memahami dan memurnikan untaian kekuatan prinsip itu. Suasana hati Li Xuan begitu baik hingga ia ingin bersenandung. Namun, demi mempertahankan citranya sebagai makhluk yang lebih tinggi, ia terpaksa menahan diri untuk tidak bersenandung keras-keras. Siapa lagi yang datang untuk menemui makhluk yang lebih tinggi ini? Bertemu dengan seorang yang lebih tinggi membawa takdir yang agung. Li Xuan bergumam dalam hati. Sekarang suasana hatinya sedang baik, mereka yang datang akan mendapat perjumpaan yang menguntungkan. Adapun mereka yang mencari pertolongan medis, mereka tidak masuk hitungan. Mereka tidak mengunjunginya. Fang Hao tiba-tiba datang dan berkata, Guru, ada seseorang yang ingin mengunjungi Anda. Li Xuan bertanya-tanya siapa yang akan datang mengunjunginya. Di alam spiritual, dia tidak mempunyai kenalan, dan bahkan di alam dalam, tidak sembarang orang bisa mengunjungi orang seperti dia. Xie Tianheng. Awalnya dia teringat pada Xie Tianheng yang telah memasuki alam spiritual, tetapi kemudian menepis gagasan itu karena Xie Tianheng adalah murid pedang daunnya dan pasti akan datang langsung jika dia ada di sini. Siapa yang ingin mengunjungi guru? Li Xuan bertanya dengan santai sambil minum teh. Yu Gao mengirim pesan, orang yang ingin berkunjung menyebut dirinya Wu Tianan, dekan Balai Bela Diri 1000. Dia diarahkan ke sini oleh kakak senior, mendirikan aliansi Yusu, dan ingin mengunjungi guru. Fang Hao berkata sambil mengangkat jimat komunikasi di tangannya. Dekan Institut Seni Bela Diri Tousan Martial Hall. Karena itu atas saran murid tertuanya, maka mari kita bertemu, terutama karena dia baru saja membuat terobosan dan sedang dalam suasana hati yang baik, menjadikan pengunjung itu orang yang beruntung. Pada kesempatan ini untuk mengunjungi dirinya sendiri, seperti kata orang, bertemu dengan atasan mendatangkan takdir besar. Kalau begitu, biarkan dia datang. Li Xuan mengangguk. Saya akan mengirim pesan ke Yu Gao dan menyuruhnya menyampaikannya kepada pengunjung. Fang Hao mengangguk. Li Xuan mengangguk, dan Fang Hao melanjutkan menyempurnakan perahu terbang. Dekan Akademi Bela Diri Tousan Martial Hall, dan Mun Changming dulunya adalah tokoh terkemuka Tousan Star, dia kenalan lama, bukan? Institut Seni Bela Diri Tousan Martial Hall telah dihancurkan, namun pihak lawan belum mati, menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Wu Tianan merasa terkejut saat mengetahui keberadaan mentornya Suyan, Pavilion Evergreen negara bagian Luo, mungkinkah peri medis alkimia yang banyak dibicarakan itu adalah Suyan. Bahkan mampu memulihkan fondasi seniman bela diri yang rusak total, prestasi seperti itu benar-benar ajaib. Dia bergegas menuju Evergreen Pavilion, tetapi perjalanannya panjang dan akan memakan waktu. Bagaimana kabarmu? Di Pavilion Evergreen, Li Xuan bertanya pada Mun Changming. Saya hampir sepenuhnya menyempurnakan untaian hukum kekuatan domain ini, tetapi untuk sepenuhnya menguasainya, saya masih membutuhkan sedikit waktu lagi. Mun Changming berkata dengan hormat, mampu mengendalikan untaian hukum kekuatan domain ini dalam waktu sesingkat itu menunjukkan bakatmu tidak buruk. Li Xuan mengangguk. Lagi pula, Mun Changming adalah tubuh spiritual, meskipun ia telah rusak dan pingsan, ia telah pulih, hampir seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Kemampuan tubuh spiritual benar-benar luar biasa, dan ketertarikan mereka terhadap prinsip domain jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri lainnya. Bakat Kailinger secara alami tidaklah lemah, dengan garis keturunan bangsawan dari suku roh laut, namun belum aktif, wilayah kekuasaannya dan kekuatannya tidak semaju milik Mun Changming, jadi menyempurnakan untaian hukum kekuatan domain itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Semua berkat kesempatan yang diberikan oleh senior sehingga Changming bisa mencapai ini.
Mun Changming mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dekan Wu Tianan dari Institut Seni Bela Diri Tousan Martial Hall akan segera datang berkunjung. Dia adalah seseorang dari masa lalumu, jadi kamu akan bertanggung jawab untuk menerimanya ketika saatnya tiba. Li Xuan merenung sejenak sebelum berkata. Mun Changming terkejut. Dekan masih hidup. Apakah kamu percaya dia sudah mati? Li Xuan mengangkat alisnya. Mun Changming berkata dengan sungguh-sungguh, institut ini menghadapi seorang pengkhianat, dan rumor mengatakan bahwa dekan diracun dan disergap, terluka parah. Dia juga diserang oleh mantan ketua Aula Seribu Bela Diri dan sejak itu menghilang. Rumor mengatakan dia telah gugur. Li Xuan merasa heran dalam hati, Wu Tianan ini bukan orang biasa, mampu bertahan dalam keadaan seperti itu dan kembali, dan bahkan mampu mengunjunginya menyingkapkan takdirnya yang luar biasa. Jadi begitu, Li Xuan mengangguk. Mun Changming bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah senior mengenal dekan? Aku tidak. Li Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Yan menyarankannya untuk datang menemuiku. Aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan akhir-akhir ini, jadi sebaiknya aku menemuinya. Bab 589, Seorang Bijak Menawarkan Keberuntungan, Wu Tianan Berkunjung Bagian 2. Mun Changming tiba-tiba menyadari betapa luar biasanya sosok senior di hadapannya itu, sebuah eksistensi yang melampaui ranah itu sendiri. Bagaimana mungkin kepala institut itu mengenalnya? Ia terlalu mengagumi kepala institut itu. Ini adalah Paviliun Evergreen. Wu Tianan akhirnya tiba di Paviliun Evergreen. Ia mengamati para seniman bela diri berbaris untuk berobat di dalam paviliun, masing-masing terluka parah, beberapa bahkan fondasinya hancur atau menderita penyakit kronis. Lagi pula, biaya konsultasi di Evergreen Pavilion tidak murah, dan tidak perlu datang ke sini untuk cedera ringan. Wu Tianan menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju Pavilion Evergreen. Ia merasa sedikit gugup, makhluk sakti macam apa yang menjadi guru Su Yan. Melampaui domain, dia hampir tidak berani membayangkannya. Mustahil, sama sekali mustahil. Aku belum pernah mendengar ada orang yang melampaui batas di dunia ini. Wu Tianan terus mengatakan hal ini pada dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga menyimpan harapan, berharap apa yang dikatakan Su Yan benar. Jika benar, kunjungannya pasti akan membuahkan hasil. Wu Tianan ingin bertemu dengan seniornya. Wu Tianan menarik napas dalam-dalam lagi, mengesampingkan harga dirinya untuk menyapa yang lain dengan hormat sebagai seorang senior. Datang, sebuah suara tenang terdengar olehnya. Terima kasih. Wu Tianan melangkah ke Pavilion Evergreen. Kepala lembaga, itu benar-benar Anda. Tiba-tiba terdengar suara penuh keterkejutan. Wu Tianan mendongak dengan heran, kamu, Mun Changming. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa orang di hadapannya tidak lain adalah Mun Changming, seorang jenius dari Institut Seni Bela Diri di masa lampau. Ini aku. Mata Mun Changming dipenuhi air mata. Kamu, benar-benar telah berkultivasi sampai sejauh ini. Wu Tianan sangat terkejut, lalu ia merasa wajar saja, layak menjadi anak ajaib terbaik di institut kami. Tubuh spiritualmu sungguh luar biasa. Tak heran setelah sekian lama, kau telah berkultivasi hingga titik ini. Namun, Mun Changming merasa malu, kepala institut tidak tahu, sampai sekarang, Changming hanya bertahan hidup. Berkat kesempatan baik dari senior yang diberikan baru-baru ini, saya bisa mencapai ini. Wu Tianan tercengang mendengar kata-kata ini, tatapannya beralih dari Mun Changming ke pemuda yang duduk santai di kursi di halaman, memegang sebuah buku. Saat pandangan itu, tubuhnya bergetar dan matanya menampakkan ekspresi kagum. Misterius, agung, seakan-akan berada di tengah zaman, seakan-akan tidak lagi berada di wilayah kekuasaannya, semakin banyak yang dilihatnya, semakin tak tertembus, semakin mistis penampilannya. Seorang bijak yang tak tertandingi. Tiba-tiba dia mulai mempercayai apa yang dikatakan Su Yan, bahwa gurunya merupakan eksistensi yang melampaui wilayah kekuasaannya. Dia tidak punya waktu untuk berbasa-basi dengan Mun Changming dan menghampiri Li Xuan sambil membungkuk hormat. Wu Tianan memberi hormat kepada senior. Duduklah, tidak perlu terlalu formal. Li Xuan mengangguk. Terima kasih, senior. Wu Tianan dengan hati-hati duduk di kursi, hanya setengah duduk, tampak agak terkekang, tidak berani menatap langsung ke arah orang bijak itu. Li Xuan menarik kembali kehadiran misteriusnya, dan pada saat itu, dia tampak sangat biasa saja. Dia mendesah kagum, aura misterius ini benar-benar berguna.
Mun Changming datang dan menuangkan secangkir teh spiritual untuk Wu Tianan, lalu mulai menemuinya, menanyakan tentang pengalaman kepala lembaga selama bertahun-tahun. Wu Tianan mulai menuturkan beberapa kisah lama dan juga pengalamannya selama bertahun-tahun, untuk menenangkan pikirannya yang tegang, sambil dengan santai berbagi pengalamannya selama pertemuan agar orang bijak dapat mendengarnya. Wu Tianan, kamu cukup cakap. Saat Wu Tianan masuk, Li Xuan sudah melihat menembus ranah kultivasinya. Bahwa aliansi Wanxi dapat berdiri kokoh, tidak dihancurkan oleh sekte roh transenden, mungkin ada hubungannya dengan Wu Tianan. Meskipun Mun Changming telah menyempurnakan sebagian hukum kekuatan domain, dia tidak sebanding dengan Wu Tianan. Di dalam tubuh Wu Tianan, terdapat 9 esensi hukum domain. Jika hanya itu, dengan kekuatan domain yang telah ia konsolidasikan dari 9 esensi hukum domainnya, ia hanya akan setara dengan Mun Changming setelah ia menyempurnakan untaian tunggal kekuatan hukum domain tersebut. Namun, 9 esensi hukum domain Wu Tianan masing-masing menyembunyikan kekuatan prinsipnya sendiri. Meskipun kekuatan prinsip dalam setiap esensi lebih lemah daripada untaian yang ia, Li Xuan, berikan kepada Mun Changming, Wu Tianan memiliki 9 untaian kekuatan prinsip. Dia benar-benar pintar bersembunyi, bisik Li Xuan dalam hati. Wu Tianan memang licik, menyembunyikan kekuatan prinsip tanpa mengungkapkannya, ia mungkin menderita kerugian besar di masa lalu, dan dengan demikian menyembunyikan kekuatan aslinya sebanyak mungkin, untuk membuat musuh-musuhnya meremehkannya. Di puncak alam spiritual, iya, Li Xuan menghela napas, kultivasi Wu Tianan telah mencapai batas alam spiritual. Alam berikutnya adalah transformasi aura 9 prinsip Tao menjadi prinsip-prinsip itu sendiri, lalu menggabungkan dan menyatukannya, dengan hukum langit dan bumi yang terkondensasi diasimilasi ke dalam tubuh. Jelas, langkah ini tidak dapat dicapai di alam spiritual. Alasannya adalah karena percikan roh domain dari alam spiritual tidak cukup kuat untuk membantu seniman bela diri dalam benar-benar memahami dan memadatkan kekuatan hukum domain ke dalam tubuh mereka. Wu Tianan juga berbagi pengalamannya, setelah runtuhnya Tousan Martial Hall, sisa-sisa kekuatannya melarikan diri ke Laut Biru dan akhirnya mendirikan Institut Seni Bela Diri baru di kota Laut Biru Yuntian. Penguasa kota Yuntian Azuresi City memiliki hubungan baik dengan Wu Tianan dan karena Yuntian Azuresi City, meskipun termasuk dalam sekte roh transenden dan hanya menguasai Laut Biru dalam koeksistensi dengan suku roh laut, tidak memiliki perbedaan hierarki yang ketat seperti 18 negara. Aku telah menyendiri hingga saat ini, dan aku telah mencapai batas alam spiritual, tempat para celestial pemurnian ilahi memadatkan jiwa ilahi. Setelah memadatkan jiwa ilahi, inilah kondensasi percikan roh domain menjadi jiwa ilahi. Wu Tianan mulai berbagi wawasannya tentang seni bela diri. Seolah-olah ia sedang menjelaskan kepada Mun Changming, tetapi sebenarnya, ia menyuarakan keraguannya sendiri tentang seni bela diri selagi ada kesempatan. Setelah kultivasi surgawi pemurnian ilahi, ia terbagi menjadi kondensasi percikan roh domain menjadi jiwa ilahi. Secara umum, kondensasi 9 untai percikan roh domain adalah batasnya, lalu menggabungkan 9 untai ini menjadi satu untuk mengendapkan aura hukum domain. Setelah mengendapkan aura 9 hukum domain, langkah berikutnya adalah memadatkan kekuatan hukum domain. Namun, secara umum, setelah aura 9 hukum domain terkondensasi, ia hampir mencapai puncaknya dan sulit ditembus lebih jauh, karena percikan roh domain tidak cukup kuat untuk mendukung kondensasi kekuatan hukum domain. Di daratan Laut Biru, di dalam reruntuhan tertentu, aku mulai memahami percikan roh domain yang lebih aktif. Oleh karena itu, setelah memadatkan aura 9 hukum domain, aku juga memadatkan 9 untaian kekuatan hukum domain, yang tersembunyi di dalam aura hukum domain. Namun saya tidak bisa menggabungkannya menjadi satu, tidak cukup untuk mendukung kemajuan saya yang berkelanjutan. Wu Tianan mendesah. Mun Changming juga sering mendesah, setiap tahap kultivasi sangatlah sulit. Selain membutuhkan teknik yang tepat, seseorang juga harus memiliki bakat yang memadai. Kekuatan spirit body prodigis terletak pada kedekatan mereka dengan energi spiritual alam dan domain spirit spark, yang memudahkan mereka memahami dan memadatkan domain spirit spark, serta memahami hukum langit dan bumi. Mun Changming juga memahami bahwa tujuan Wu Tianan mengunjungi tetuanya adalah untuk menemukan jalan ke depan. Bahkan Direktur Institut tidak bisa menembus lebih jauh, apalagi seniman bela diri lainnya. Mun Changming mendesah, rahasia sekte roh transenden seharusnya memiliki metode seperti itu, saya khawatir itu terkait dengan jembatan ilahi.
Wu Tianan berbicara tentang beberapa rahasia yang diketahuinya, seperti keberadaan jembatan ilahi, dan bahwa melangkah ke jembatan ilahi mungkin memberikan peluang untuk terobosan. Namun rahasia khusus mengenai jembatan ilahi tidak diketahui olehnya, itu merupakan rahasia inti dari Sekte Roh Transenden. Sekalipun dia memiliki hubungan penting dengan penguasa kota Laut Biru Yuntian, pihak lainnya tidak bersedia membicarakan rahasia semacam itu. Jembatan ilahi, sebuah lorong menuju ruang lain di Taichang. Li Xuan merenung dengan penuh pertimbangan. Baik itu alam dalam maupun alam spiritual, keduanya milik Taichang. Dan Taichang jelas tidak terbatas hanya pada domain batin dan alam spiritual. Mengapa domain Taichang terpecah menjadi beberapa wilayah? Pasti ada rahasia di balik ini. Li Xuan berspekulasi dalam benaknya. Tentu saja, rahasia-rahasia ini tidak begitu menarik baginya, sebab seni bela diri yang ia ciptakan sendiri bukanlah seni bela diri Taichang dan tidak dibatasi oleh percikan roh domain. Persaingan antar anak ajaib berkaitan dengan ini, aku telah memaksa Balai Seribu Bela Diri, Istana Gunung Leiyun, dan Istana Yuling untuk menerima aturan, menunggu jembatan ilahi terbuka. Aku akan melangkah ke jembatan ilahi. Pertama, untuk menerobos diriku sendiri. Kedua, juga untuk mencari seseorang. Mun Changming terkejut dan bertanya, Direktur, siapa yang Anda cari? Mentor saya dalam seni bela diri. Ekspresi Wu Tianan dipenuhi dengan nostalgia. Aku, Wu Tianan, berasal dari desa miskin di wilayah dalam, naik selangkah demi selangkah ke puncak alam spiritual, semua karena bimbingan kakak perempuanku. Li Xuan terkejut, Wu Tianan ini, apakah dia sebenarnya dari domain dalam? Nenek moyang Istana Studi Bintang 7. Dia langsung teringat identitas Wu Tianan. Apakah direktur dari domain dalam? Mun Changming bertanya dengan terkejut. Ya, Wu Tianan mengangguk dan mulai berbagi tentang pengalaman masa kecilnya dan kebangkitannya di domain dalam. Su Lingxiu selama ini hanya mendengarkan dalam diam, tetapi kini dia tak dapat menahan diri untuk mendekat dan duduk di samping Li Xuan. Matanya terbuka lebar saat dia mengamati Wu Tianan. Seorang rekan dari Inner Domain. Dan terlebih lagi, leluhur pendiri Istana Studi 7 Bintang yang legendaris. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.